Oke Kak, kita nyambung ya seri-seri tackle. Rail sudah, joran sudah, sekarang nyawanya PE dan leader. Kenapa saya bilang nyawanya? Ya ada joran ada rail, kalau nggak ada tali PE dan leader, ikannya nggak bisa naik. Ini sudah sore hari, badan saya agak lelah. Saya mau ngopi dulu setelah seharian bekerja. Kopi nih pahit, mantap tenan. Bikin mata melek setelah seharian bekerja. Oke, lanjut. Nelayan melakukan handline ya, dengan sengaja mereka naikkan ikan. Tapi kita kan pengen main seninya ya, dengan joran, dengan reel. Dan hari ini saya akan bahas nyawanya, tali PE dan leader. Nah ini di reel saya sudah ada PE dan leadernya ya. Saya sambung dengan FG knot. Ini reel saya yang untuk jigging ya. Jadi saya isi PE1 dengan leader fluorokarbon 20 lbs. Oke, saya masukkan dulu daripada nanti jadi ruwet. Oke, jadi berapa tahun belakang ini banyak orang konsul ke saya ya. Kof, saya pengen mancing, budget saya sekian, enaknya beli apa ya? Ya selalu saya rekomen sesuai dengan budgetnya. Mengingat mancing ini merupakan sebuah kesenangan ya. Ini hobi. Jadi ya kita bijak-bijak dalam menggunakan budget kita. Umumnya yang mahal sudah tentu bagus. Namun kita juga bisa mancing kok, nggak harus dengan yang mahal. Kita selami dulu ya pola yang kita gemari. Oh ternyata jigging ini enak, reelnya mestinya ini enak. Nah itu ditabung pelan-pelan, nggak harus dipaksakan ya. Oh joran ini enak, saya pengen punya ini suatu saat ya, ditabung pelan-pelan, nggak usah dipaksakan ya. Daripada dipaksakan di laut pegang joran dan reel mahal, tapi di pikiran ingat cicilan, itu bahaya. Jadi perlahan aja tapi pasti, mengingat besok belum kiamat kok. Masih banyak ya di tahun-tahun ke depan kita bisa mancing. Oke, di tangan saya ini ada PE08 ya. Ini connecting 400 meter 4 spool. Nah, jadi kalau kita mati di tali PE itu ada connecting kayak gini loh. Antara spool dan spool itu tersambung. Biasanya di toko itu dijual ya per permintaan ya. Kalau belinya 200 meter ya dipotongkan 2 spool. Kalau belinya 300 ya dipotongkan 3, kalau 4 ya 4. Nah, ini fungsinya ya idealnya sih tali PE diisi ke spool itu kalau bisa jangan putus-putus ya. Kalau bisa dari pangkal sampai ujung ya nyambung semua. Nah, di sini ada leader. Ini leader untuk jigging, ini 20 lbs dari Galis. Saya suka leader ini. Ini leader made in Jepang. Kelihatan nggak ya? Harganya 100 ribuan. Nah, jadi kalau saya ngejig sih udah banyak leader yang saya coba ya. Saya suka ngejig pakai leader ini. Saya cocok sih. Jadi sepanjang sejarah saya belanja leader ya, ini bukan leader yang termahal. Ya, ini cukup terjangkau sih. Yang lebih mahal dari ini pernah saya coba. Cuma saya akhirnya ya merasa cukup dengan ini 100 ribuan. Dulu pernah pakai yang 300 ribuan. Enak. Tapi ya nggak enak di dompet ya. Sesek di belakang. Oke, kembali. PE sudah saya tampilkan, leader sudah saya tampilkan, sekarang joran. Kenapa 3 barang ini saya tampilkan? Karena 3 barang ini berkaitan ya dalam menentukan sebuah ukuran PE dan leader. Nah, di sini joran saya 082 ya. Nanti akan saya kasih gambaran gimana cara menentukan ukuran tali PE dan leader yang sesuai. Oke, lebih jelasnya saya tulis saja ya. Oke, saya hari ini akan kupas tuntas seputar PE dan leader, termasuk nanti di akhir saya bantu cara hitungkan ya. Kira-kira belanja PE itu harus seberapa untuk masuk pas ke spool kita. Oke, sekarang kita fokus ke ukuran dulu ya, PE dan leader. Nomor 1, cara menentukan ukuran PE dan leader yang tepat adalah kita lihat dari joran kita dulu. Nah, seperti saya bahas kemarin, joran yang saya bahas ya ada 2 ya. Jigging contohnya 082, dasaran 13 contohnya ya. Kurang lebih nanti diambil rumusnya aja ya. Misalnya teman-teman punya yang joran 24 ya sudah, nanti diambil rumusnya saja. Nah, sesuai dengan spek joran kita 08213 itu biasanya kalikan 10 aja.
Nah, kita ambil batas terakhirnya ya. Ini pengetahuan umum kok, rata-rata udah banyak yang tahu. Nah, cuma perlu saya bahas untuk menentukan PE dan leadernya ya. Jadi selalu saya kasih istilah batas toleransi ya. Kalau di 082 ini ya batas tolerannya sebisa mungkin maksimal 20 lbs. Kalau 13 30 lbs. Oke, ini pengetahuan umum. Semua rata-rata kayaknya sudah tahu. Nah, ini menyambung kalau jorannya punya batas toleran sekian, maka kita harus tentukan leadernya. Yang harus kita belanja berapa? Contoh kalau ini ya, joran 20 lbs. Maka pastikan kalau bisa sih belanja liter yang 20 lbs juga. Amannya demikian. Lubang tapi lawan ikan tertentu itu 20 lbs mudah putus loh. Pakai cara kearifan lokal yang pernah saya bahas di konten ini. Oke, cara itu sudah terbukti ampuh ya. Saya gunakan berapa kali ya, naik terus ikannya. Oke, yang ketiga sekarang tali PE. Kalau leadernya 20 lbs, sebisa mungkin pakai tali PE yang kurang lebih ya 20 lbs juga. Idealnya demikian. Nah, di spool saya ini ya saya isi dengan tali PE 1 18 lbs ya dari Duraking. Saya nggak sedang di endorse ya, cuma saya rasa ini saya pakai, saya seneng, makanya saya cerita gitu. Syukur-syukur kalau Duraking mau endorse saya. Tapi ya nggak tahu lah, rasanya nggak mungkin. Oke, kembali kenapa saya senang Duraking. Satu, saya pelajari ya, saya mati-mati dia ini tali PE yang diameternya paling tipis sih. Jadi di kelasnya itu dia punya diameter itu rasanya paling tipis deh. Barangkali kalau teman-teman nemu tali PE yang lebih tipis dari Duraking, di info di kolom komen ya, nanti saya coba. Kenapa? Karena saya suka tali PE setipis mungkin. Semakin tipis tali PE-nya, semakin bagus ya action jig-nya. Nah, sejauh ini sih baru Duraking sih yang saya rasa paling tipis. Oke, kembali. Jadi leader dan PE contoh peruntukan di joran 082 ya. Nah, sebisa mungkin amannya ya maksimalnya sekian ya. Ya 20 lbs, 20 lbs di kisaran seperti itu. Ini yang dinamakan keseimbangan tackle. Perumpamannya kayak mobil gitu ya. Mobil kalau dari pabriknya sudah di set velg ring 14, ya sebisa mungkin jangan dianeh-aneh sih. Idealnya demikian. Oke, sekarang kita bahas leader dulu ya. Leader ini ada dua. Leader buat jigging, leader buat dasaran. Maka teman-teman kalau di toko pancing pasti menemukan dua jenis leader. Nah, kalau jigging contohnya leader saya ini ya. Nah, di sini ada tulisan ini ya, FC. FC itu apa sih? Fluorokarbon. Apa itu fluorokarbon? Ketika jadi Google di sana penjelasannya banyak. Sedangkan yang satu ini leader nilon. Nah, kalau yang ini bukan fluorokarbon ya. Fluorokarbon biasanya lebih kaku. Kalau nilon ini lebih empuk, bahkan dia bisa dirangkai jadi rangkaian dasaran. Kalau fluorokarbon dirangkai jadi rangkaian dasaran agak alot, karena dia memang didesain lebih kaku. Singkat cerita, peruntukannya fluorokarbon sih lebih ke arah jigging ya. Kalau yang nilon ini ya bisa digunakan untuk dasaran. Umumnya harga liter nilon ini lebih murah daripada fluorokarbon. Ya, mengingat yang karbon itu pasti biasanya lebih mahal. Ini saya kasih tunjuk ya gambarannya. Nah, tapi ya setipis ini apa teman-teman bisa menyimak ya. Ya, intinya dia ini lebih kaku sih. Mirip-mirip kayak perumpamaan joran kemarin ya. Ini agak ngaceng gitu ya. Kalau yang nilon itu impoten. Jadi yang fluorokarbon ini memang didesain khusus buat jigging. Biasanya fluorokarbon didesain sesinking mungkin ya, supaya cepat tenggelam. Dan dia bisa menghasilkan action jig yang cukup bagus. Sedangkan kalau nilon, dia ini cenderung lebih lemas dan lentur. Nah, ini impoten ya. Dia ini punya daya pegas. Jadi kalau ditarik-tarik bisa molor dikit gitu. Nah, sedangkan yang fluorokarbon itu dia cenderung kaku dan tidak molor. Seperti yang saya cantumkan tadi ya, dulu saya pakai leader Siguar. Namun berat di ongkos, akhirnya saya cari pembanding dan ketemulah Galis ini.
Galis saya rasa jauh lebih murah ya daripada Jaguar, dan action jignya juga bagus, makanya saya beralih ke yang lebih ekonomis. Namun kalau dasaran saya nggak butuh leader mahal-mahal, cukup kasih nilon aja. Itu Seahawk cuma 30 ribuan kalau nggak salah. Itu sudah cukup sih kalau buat main dasaran. Kurang lebih ini ya gambarannya seputar leader. Yang satu kaku, yang satu empuk. Yang kaku peruntukannya ngejig, yang empuk peruntukannya dasaran. Namun untuk merek saya kembalikan ke keyakinan masing-masing ya. Kalau saya sih cocoknya dua ini. Mengingat setiap orang punya idealis sendiri-sendiri ya. Kalau saya sih cocok dengan dua merek itu. Saya cuma kasih gambarannya aja ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, sekarang yang terakhir PE. Di sini poin pentingnya ya, kalkulator estimasi sih. Jadi kita itu kan punya rel pancing beda-beda ya. Ada yang beli 2.500, ada yang beli 3.000, ada yang beli 4.000. Dan desain spool pun beda-beda ya. Contoh kalau di Daiwa itu ada yang seri D, itu artinya deep, dia spoolnya lebih dalam dan lebih banyak makan PE. Seperti yang tadi saya sampaikan, idealnya spool ini diisi oleh tali PE dari pangkal sampai ujung itu connecting ya, tersambung, tidak putus-putus, tidak sambung menyambung gitu ya. Itulah kenapa sejak dari pabrik tali PE ini selalu didesain connecting ya, tersambung. Biasanya umumnya disambung per 10 spool gitu ya, 1000 meter. Satu spool kan rata-rata 100 meter. Nah kita ambil contoh ya, ini PE08 punya diameter 0,08 mm. Saya tulis di sini. PE Duraking 0,8 dengan diameternya 0,08 sesuai dengan yang tercantum di sini ya. Kebetulan saya adanya contoh ini PE08 ya. Jadi kemarin saya ke rumah bos saya buka lacinya bos saya. Di sana kan tersedia banyak tali PE baru ya. Terus saya ambil yang 0,8 ini. Nah ini saya ambil contoh ya, ini rel balistik ultralight ya, yang 10.000. Nah biasanya di dus Daiwa ini tercantum dua golongan ya, nilon sama braid. Kebetulan saya ambil contoh yang braid ya, karena ini tali PE. Saya tulis di sini balistik 1000. Ini seumpama teman-teman punya rel ya balistik 1000, terus teman-teman punya goal masukkan tali Duraking 08 ke balistik ini. Nah maka saya akan kasih tunjuk cara hitungnya ya, kira-kira yang pas nantinya beli berapa spool itu. Nah tadi disimak di dus balistik 1000 ini, kalau tali PE berdiameter 0,10 mm maka di sana akan masuk kapasitas 250 meter. Oke langsung kita hitung. Ini teman-teman bisa catat rumusnya ya. Rumusnya adalah kiri bagi kanan kali. Itu rumus tahap pertama. Nantinya disambung rumus tahap kedua, kiri kali kanan bagi. Oke, yang pertama kita tulis dulu sesuai dengan kapasitas Daiwanya ya. 0,10 masuk 250 meter. Langkah selanjutnya kita masukkan rumus tadi ya, rumus yang tahap pertama. Nah, di sini kebetulan angkanya genep, ngitungnya enak. Maka kita yang kiri dibagi, yang kanan dikali. Ini tahap pertama. Karena ini 10, kita bagi aja 10. Yang kanan dikali 10. Otomatis 0,10 dibagi 10 menghasilkan 0,01. Nah, sedangkan 250 kali 10 sama dengan 2500. Oke, rumus tahap pertama beres. Sekarang kita masuk ke rumus tahap kedua. Kalau tadi yang kiri dibagi, sekarang yang kiri dikali. Kalau yang kanan tadi dikali, sekarang dibagi, pokoknya kebalikan. Nah karena Durakingnya 8, kita kali 8 ya, supaya jadi tali Duraking 0,08. Oke, di sisi kirinya saya tulis ya, Duraking 0,08. Itu kalau dimasukkan ke balistik, maka 2500 kalau dibagi 8 itu sekitar 312,5. Ya benar, 312,5. Kalau hitung-hitungan gini saya agak encer otak saya, nggak perlu pakai kalkulator, saya bisa ngitung dalam otak. Kenapa begitu? Karena bos saya ngasih simpoa sebagai alat bantu hitung. Oke, terjawab sudah ya. Jadi kalau tali Duraking ini 0,08. Oh bentar, ini kok spoolnya 3. Oh ini yang P4, keliru.
Saya ambil yang 0,8. Ini ya spoolnya 4. Nah, kalau misal ini saya beli 4 spool, lalu saya masukkan ke balistik ini, pasti nanti yang masuk ke balistik sekitar 310 meteran. Pernah saya kasih tunjuk ya, rel di raknya bos saya itu ada puluhan. Itu saya semua yang ngisi tali PE nya. Dan dengan logika matematika ini rata-rata pas sih. Kalkulator estimasi ini 97% pas sih. Jadi kalau saya beli 4 spool ini ya, saya masukkan ke balistik, itu pasti kira-kira sisanya 80-90 meter. Sudah cukup teruji ya. Jadi teman-teman kalau belanja online tali PE bisa pakai rumus kayak gini supaya nggak kekurangan dan nggak kelebihan. Ya minim-minim contoh kayak gini ya, kelebihan 80-90 meter itu anggaplah cadangan ya. Setidaknya saya nggak salah beli sampai beli 5 spool gitu ya, maka sisanya kebanyakan hingga 180 meter. Oke, saya rangkum ya, dari joran terbitlah ukuran leader, terbitlah ukuran PE. Kebetulan tadi saya cuma adanya contoh PE08 ya, maka saya sesuaikan dengan rel balistik. Nah, tali PE dan leader itu sendiri sih menurut saya kembalikan ke keyakinan teman-teman masing-masing ya. Mau beli X8 silakan, mau beli X12 silakan. Sebisa mungkin yang diameternya tipis dan LBS nya sesuai. Dan yang terakhir, kalkulator estimasi ini ya sudah sangat jelas, teman-teman bisa terapkan kalau mau cari PE di online shop. Kalau kebetulan di toko pancing terdekat rumah teman-teman ada tali PE-nya, yaitu lebih enak, langsung saja bawa relnya isi di tempat, itu jauh lebih akurat. Namun terkadang nyari tali PE itu ya susah-susah gampang ya. Tali PE yang kita inginkan terkadang juga nggak ready di toko pancing terdekat. Solusinya online shop yang ngitungnya pakai kalkulator estimasi itu. Oke, kurang lebih itu ya teman-teman. Jadi semuanya saya kembalikan ke budget masing-masing. Setidaknya di sini saya kasih gambarannya. Kayak tali leader ya, nggak harus pakai galis. Kalau PE nggak harus pakai duraking. Terserah sesuai keyakinannya teman-teman. Kurang lebih saya kasih gambarannya aja. Kalau saya pribadi sih suka PE yang tipis-tipis. Kalau leader yang penting saya nggak suka yang keriting-keriting gitu ya. Galis itu lumayan sih, bisa dipakai sampai 3-4 kali mancing ya, jadi awet sih ya. Kalau saya pribadi sih puas dengan kedua merek tadi ya. PE juga nggak gampang kusut, nggak gampang keriting, warnanya juga nggak gampang luntur ya. Mungkin teman-teman yang belum punya gambaran enaknya beli PE merek apa, bisa dicoba sih, rekomendasi dari saya. Oke, sambil seruput kopi saya tutup. Salam akur persaudaraan angler senusantara dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih, bye bye kok.